Demi balas budi, gadis lugu ini rela menikah dengan pria Afrika. Saat malam pertama, gadis itu terkejut setelah pria Afrika membuka semuanya. Namaku Fitri. Aku lahir dan dibesarkan di Bandung, kota yang sering disebut-sebut sebagai Paris Van Java karena keindahannya. Namun, bagi seorang anak kecil seperti aku dulu, keindahan itu tak pernah benar-benar terasa. Sejak awal, hidupku penuh dengan luka dan ketidakadilan. Aku masih ingat jelas saat ayah meninggal. Saat itu aku masih TK, usia di mana seharusnya aku hanya bermain boneka dan bernyanyi riang di sekolah. Tapi hari-hari itu lenyap begitu saja ketika ayah pergi untuk selamanya. Ia meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja di pabrik tekstil tempat ia bekerja. Aku tak banyak mengerti apa yang terjadi. Waktu itu, hanya tahu bahwa ayah takkan pulang lagi. Ibu mencoba tegar, tapi aku bisa melihat raut wajahnya yang rapuh setiap kali ia menatap foto ayah di ruang tamu. Hidup kami berubah drastis setelah itu. Ibu mulai bekerja keras sebagai penjahit rumahan untuk memenuhi kebutuhan kami. Ia jarang tersenyum lagi, dan aku pun merasa dunia semakin sempit. Hingga suatu hari, ketika aku baru saja masuk SD, ibu juga pergi. Kali ini bukan karena kecelakaan, tetapi penyakit jantung yang sudah lama ia sembunyikan. Dokter bilang, kondisi ibu memburuk karena stres dan kurang istirahat. Aku bahkan tak sempat mengucapkan kata-kata perpisahan yang layak padanya. Setelah kepergian ibu, aku tinggal bersama Bude Maslah. Dia adalah saudara jauh dari ayah, meski mereka hampir tak pernah bertemu sebelumnya. Bude Maslah seorang pembantu rumah tangga di rumah Emir Dafu, pria Afrika yang bekerja di kedutaan. Kata orang-orang, Emir Dafu cukup kaya, dan Bude Maslah mendapat gaji lumayan dari pekerjaannya di sana. Tapi bagiku, uang itu tak pernah terasa sampai padaku. Bude Maslah punya anak sendiri, namanya Yuli. Dia seumuran denganku, tapi nasib kami sangat berbeda. Bude Maslah selalu memberinya segala yang dia butuhkan, pakaian baru, makanan enak, bahkan mainan mahal. Sedangkan aku? Hidupku seperti bayangan di sudut rumah itu. Aku harus memakai baju bekas Yuli, makan sisa-sisa makanan keluarga, dan membantu semua pekerjaan rumah tanpa ucapan terima kasih. Fitri, cuci piringnya, bentak Bude Maslah suatu sore. Aku yang baru pulang dari sekolah langsung melempar tas dan berlari ke dapur. Tangan kecilku bergetar saat menyikat piring-piring kotor bekas makan siang mereka. Air mataku ingin jatuh, tapi aku menahannya. Menangis hanya akan membuat Bude Maslah lebih marah. Di sekolah, aku sering menjadi bahan ejekan teman-teman. Mereka selalu mengejek bajuku yang kusam dan kakiku yang penuh luka karena aku tak punya sandal layak pakai. Aku tak pernah bisa berkonsentrasi belajar, pikiranku selalu dipenuhi oleh rasa kesendirian dan ketidakadilan. Kadang-kadang, aku berharap ada seseorang yang datang dan membawaku pergi dari semua ini. Tahun-tahun berlalu, dan aku mulai dewasa. Sekarang aku berusia 23 tahun, tapi rasa sakit dari masa kecil itu masih membekas. Aku tak pernah merasa dicintai atau dihargai oleh Bude Maslah. Baginya, aku hanyalah beban yang harus dilunasi dengan hutang budi. Ya, itulah kata-kata yang sering ia ucapkan padaku. Suatu malam, setelah makan malam, Bude Maslah memanggilku ke ruang tamu. Wajahnya tampak serius, dan aku tahu pasti ada sesuatu yang besar akan terjadi. Yuli duduk di sampingnya, diam saja seperti biasa. Fitri, katanya pelan, aku sudah merawatmu sejak kamu kecil. Kamu tahu kan, betapa sulitnya hidupku selama ini? Aku hanya mengangguk. Aku tahu arah pembicaraan ini. Sudah lama Bude Maslah sering mengeluh tentang pengorbanannya merawatku, meskipun aku yakin ia tak pernah benar-benar peduli padaku. Nah, sekarang waktunya kamu membayar hutang budimu padaku. Lanjutnya, nada suaranya semakin tajam. Emir Dafu mau menikahimu. Aku terdiam, tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Menikahi Emir Dafu? Pria Afrika yang selama ini hanya kulihat dari kejauhan? Aku tak pernah berbicara dengannya, apalagi memikirkan hubungan apapun dengannya. Aku tidak bisa, Bu, jawabku pelan, suaraku bergetar. Aku tak mencintainya. Cinta, bentak Bude Maslah. Cinta itu omong kosong. Yang penting kamu membayar hutang budimu padaku. Aku menundukkan kepala, tak tahu harus berkata apa. Hatiku terasa hancur, tapi aku tahu tak ada yang bisa kulakukan. Aku tak punya tempat lain untuk pergi, tak ada orang lain yang bisa kupercayai. Akhirnya, dengan berat hati, aku mengangguk. Pernikahan ini adalah awal dari segalanya, atau mungkin akhir dari harapanku untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Tapi, entah kenapa, di dalam hati,
Aku merasakan firasat buruk tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari pernikahan itu datang lebih cepat daripada yang kubayangkan. Aku seperti boneka yang dipaksa berjalan di atas panggung tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bude Maslach tampak begitu senang, sibuk mengatur segala sesuatunya dengan antusias. Yuli hanya diam di sudut ruangan, menatapku dengan pandangan yang sulit ku mengerti, campuran antara rasa iba dan kebencian. Aku tak tahu mana yang lebih menyakitkan. Pakaian pengantinku adalah gaun sederhana yang disewa Bude Maslach dari pasar murah. Gaun itu bukan pilihan yang buruk, tapi aku merasa seperti sedang memakai kostum untuk sebuah drama yang tak ingin kumainkan. Wajahku dirias dengan warna-warna cerah yang membuatku tampak lebih dewasa, namun juga lebih asing bagi diriku sendiri. Di depan cermin, aku mencoba tersenyum, tetapi bibirku terasa kaku. Semua ini salah. Begitu banyak hal dalam hidupku yang salah, tapi aku tak tahu bagaimana cara melawannya. Upacara pernikahan berlangsung di masjid kecil di ujung jalan. Hanya segelintir orang yang hadir, tetangga sekitar, beberapa teman Bude Maslach, dan tentu saja Emir Daffu. Aku tak tahu banyak tentang pria itu, kecuali bahwa ia bekerja di kedutaan Afrika dan sering pulang larut malam. Ia tinggi besar, dengan kulit gelap yang tampak kontras dengan gaunku yang putih. Matanya bulat dan tajam, seperti mata seekor elang yang selalu waspada. Saat ia menatapku, aku merasakan sensasi aneh yang sulit dijelaskan, campuran antara ketakutan dan rasa penasaran. Ketika ijab kabul diucapkan, aku merasa tubuhku membeku. Suara Emir Daffu terdengar tegas, penuh keyakinan, sementara suaraku hampir tak terdengar. Aku tak bisa merasakan apa-apa saat itu, seperti ada dinding tebal yang memisahkan diriku dari dunia nyata. Aku hanya menjalani prosesi ini secara otomatis, tanpa benar-benar merasakan maknanya. Setelah acara selesai, kami berdua kembali ke rumah Emir Daffu, tempat yang akan menjadi rumah baruku mulai hari itu. Rumahnya besar, dengan halaman luas dan interior modern yang membuatku merasa semakin kecil. Segala sesuatunya terasa asing bagiku, mulai dari sofa kulit hitam yang dingin hingga lampu kristal yang bersinar terang di langit-langit. Ini bukan rumah, ini lebih mirip museum yang tak boleh disentuh. Emir Daffu memperlakukan aku dengan sopan, bahkan bisa dibilang baik. Malam pertama itu, ia tidak memaksaku untuk melakukan apapun. Ia hanya duduk di kursi ruang tamu, menatapku dengan ekspresi tenang, lalu berkata, "Fitri, aku tahu kamu mungkin tidak siap untuk ini. Tapi aku janji, aku tidak akan menyakitimu." Aku diam saja, tak tahu harus berkata apa. Kata-katanya terdengar tulus, tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik nada suaranya yang lembut. Apakah ini semua karena cinta? Ataukah ada alasan lain yang lebih rumit? Beberapa hari kemudian, aku mulai merasakan perbedaan besar antara kehidupanku yang dulu dan kehidupan baruku sebagai istri Emir Daffu. Dia memberikanku fasilitas yang jauh lebih baik daripada yang pernah kudapatkan sebelumnya. Ada pembantu rumah tangga yang bekerja setiap hari, sehingga aku tak perlu lagi membersihkan rumah atau memasak. Dia juga memberikanku kartu ATM dengan saldo yang cukup besar untuk membeli apapun yang kubutuhkan. Awalnya, aku merasa lega, akhirnya. Aku bisa bernapas lega tanpa harus khawatir tentang uang atau pekerjaan rumah. Namun, meski semua itu terlihat sempurna di permukaan, ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku belum pernah benar-benar bicara panjang lebar dengan Emir Daffu. Kami jarang bertemu karena dia sering bekerja sampai larut malam. Ketika dia pulang, dia hanya duduk di ruang kerjanya, sibuk dengan laptop atau dokumen-dokumen penting. Kadang-kadang, aku mendengarnya berbicara dalam telepon dengan suara pelan, menggunakan bahasa Inggris yang tak kupahami. Aku merasa seperti tamu di rumah ini, seseorang yang hadir, tapi tak benar-benar diperlukan. Suatu sore, saat aku sedang duduk di beranda belakang, aku mendengar percakapan antara Emir Daffu dan salah satu temannya di telepon. Meski mereka berbicara dalam bahasa Inggris, aku bisa menangkap beberapa kata, kontrak, local wife, dan image. Jantungku berdebar kencang. Apa maksudnya? Apakah pernikahan ini bukan tentang cinta, melainkan tentang citra atau status sosial? Aku mulai curiga. Setiap kali Emir Daffu memandangku, aku merasa seperti sedang dinilai, seolah-olah aku hanyalah objek yang harus dipertahankan demi alasan tertentu. Aku mencoba memperbaiki hubungan kami dengan mencoba lebih ramah, lebih perhatian, tapi hasilnya tetap sama. Ada jarak yang tak bisa kupahami di antara kami. Satu hal yang pasti, aku tak pernah merasa dicintai olehnya. Mungkin dia memang baik, tapi kebaikannya terasa kosong, tanpa emosi,
tanpa kedekatan. Aku mulai bertanya-tanya, apakah ini semua hanyalah sandiwara? Apakah aku hanyalah alat untuk mencapai tujuan tertentu? Ketika malam tiba, aku sering berbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit kamar yang megah, dan merenungkan semua ini. Apakah Bude Maslah tahu sesuatu yang tak kuberitahukan padanya? Apakah dia terlibat dalam rencana ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku sulit tidur. Aku tahu satu hal, ada rahasia besar yang belum terungkap, dan aku harus menemukan jawabannya, meskipun itu akan menyakitkan. Beberapa minggu setelah pernikahan, aku mulai merasa tidak nyaman dengan kehidupan baruku. Semua terlihat sempurna di permukaan, rumah besar, fasilitas mewah, dan suami yang memperlakukanmu baik. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatiku. Aku tak bisa menyingkirkan firasat buruk itu, seolah-olah ada rahasia besar yang disembunyikan di balik semua ini. Suatu sore, ketika Emer Dafu sedang bekerja di ruang kerjanya, aku mendengar percakapan antara Bude Maslah dan Yuli di telepon. Awalnya, aku tak berniat menyadap, tapi suara mereka terdengar begitu keras hingga sulit untuk diabaikan. Kata-kata seperti uang dan keuntungan membuat telingaku langsung waspada. Uangnya sudah cukup untuk modal usaha Yuli, kata Bude Maslah dengan nada riang. Tapi jangan sampai Fitri tahu. Dia pasti akan marah besar. Jantungku berdebar kencang. Apa maksudnya? Uang apa yang mereka bicarakan? Tanpa sadar, aku menekan tombol rekam di ponselku untuk memastikan aku tak salah dengar. Setelah telepon berakhir, aku mencoba menenangkan diri, tapi rasa penasaranku semakin memuncak. Malam itu, aku bertanya pada Emer Dafu tentang uang tersebut. Aku tahu ini adalah langkah berisiko, tapi aku tak bisa lagi menahan rasa curiga yang terus menggerogoti pikiranku. Emer Dafu, kataku pelan saat kami sedang makan malam bersama, apa ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan padaku? Tentang uang? Dia menatapku dengan ekspresi datar, lalu meletakkan sendok garpunya. Ada jeda beberapa detik sebelum dia akhirnya menjawab. Kenapa kamu menanyakan hal itu? Aku hanya merasa ada sesuatu yang disembunyikan dariku. Apakah ini tentang pernikahan kita? Tanyaku, suaraku bergetar. Dia diam sejenak, lalu tersenyum tipis. Fitri, kadang-kadang ada hal-hal yang lebih baik tidak diketahui. Kamu harus percaya padaku bahwa semua ini demi kebaikan kita. Jawabannya membuatku semakin frustrasi. Aku tak bisa menerima jawaban ambigu seperti itu. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku membuka ponselku dan mendengarkan ulang rekaman percakapan antara Bude Maslah dan Yuli. Semakin banyak aku mendengarnya, semakin yakin aku bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menghadap Bude Maslah. Aku sudah lama meninggalkan rumahnya, tapi kali ini aku harus kembali. Aku mengetuk pintu pagi-pagi sekali, saat matahari masih malu-malu menampakkan dirinya. Wajah Bude Maslah tampak terkejut melihatku. Fitri? Kenapa kamu di sini? Tanyanya, nada suaranya bercampur antara cemas dan marah. Aku ingin tahu kebenaran, Bu, kataku tegas. Apa maksudmu dengan modal usaha untuk Yuli? Dan dari mana asal uang itu? Bude Maslah terdiam sejenak, lalu wajahnya berubah menjadi defensif. Ini bukan urusanmu, Fitri. Kamu sudah mendapatkan hidup yang lebih baik sekarang. Kenapa kamu harus mempermasalahkan hal-hal kecil? Hidup yang lebih baik, bentakku. Suaraku naik tanpa sadar. Apa yang kamu maksud dengan itu? Apakah ini karena aku menikah dengan Emer Dafu? Apakah ada transaksi di balik semua ini? Bude Maslah tampak gugup. Dia mencoba menghindari tatapanku, tapi aku tak memberinya kesempatan untuk berkelit. Akhirnya, dia menghela napas panjang. Baiklah, kalau kamu mau tahu, katanya pelan. Emer Dafu memberiku uang sebesar 300 juta sebagai imbalan atas pernikahan ini. Dunia rasanya runtuh saat itu juga. Aku tak bisa berkata apapun. Tubuhku gemetar hebat, dan kepala rasanya penuh dengan suara-suara yang saling berteriak. Aku telah digangkan seperti barang digangkan. Hidupku, kebahagiaanku, masa depanku, semua dijual demi uang. Apa kamu serius? Tanyaku, suaraku tercekat. Kamu menjualku kepada pria itu? Itu bukan seperti itu, bantah Bude Maslah. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu pikir aku bisa memberimu hidup seperti ini? Kamu pikir aku bisa membiayaimu selamanya? Ini bukan tentang uang, Bu, teriakku. Ini tentang pengkhianatan. Kamu memanfaatkan aku demi kepentinganmu sendiri dan Yuli. Bude Maslah menundukkan kepala, tak bisa menyangkal tuduhanku. Aku merasa seperti orang asing di hadapannya.
Wanita yang selama ini kusebut Bude, yang kulihat sebagai satu-satunya keluarga yang tersisa, ternyata hanya memanfaatkanku. Hatiku terasa hancur berkeping-keping. Setelah pertemuan itu, aku kembali ke rumah Emer Dafu dengan perasaan kosong. Semua yang kulihat di sekitarku terasa palsu. Sofa kulit hitam, lampu kristal, bahkan kebaikan Emer Dafu, semua itu hanyalah bagian dari sandiwara besar. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Malam itu, aku menghadap Emer Dafu dan menuntut penjelasan. Dia tampak terkejut, tapi juga tampak siap menghadapi konfrontasi ini. Jadi, benar bahwa pernikahan ini hanyalah transaksi bisnis? Tanyaku dingin. Dia menghela napas panjang, lalu mengangguk. Ya, Fitri. Ini memang transaksi. Tapi aku tak pernah berniat menyakitimu. Aku hanya ingin menciptakan citra yang lebih baik di mata kolega-kolegaku. Menikahi wanita lokal adalah salah satu cara untuk melakukannya. Aku tertawa getir. Jadi, aku hanya alat untuk memperbaiki reputasimu? Kamu lebih dari itu, katanya cepat, tapi aku bisa melihat kebohongan di matanya. Aku memperlakukanmu dengan hormat. Bukankah itu cukup? Tidak, Emer Dafu, kataku tegas. Aku bukan barang dagangan. Aku manusia. Dan aku tidak akan tinggal diam dengan semua ini. Setelah pembicaraan itu, aku memutuskan untuk mengambil langkah besar. Aku tak akan membiarkan diriku terjebak dalam pernikahan yang dibangun atas dasar manipulasi dan transaksi. Aku harus keluar dari semua ini, meskipun aku tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, keputusan ini bukan tanpa konsekuensi. Aku tahu bahwa kebenaran ini akan menghancurkan lebih dari satu kehidupan. Malam itu, setelah konfrontasi dengan Emer Dafu, aku duduk di tepi tempat tidur yang besar dan dingin. Tempat tidur yang seharusnya menjadi simbol kebahagiaan pernikahan, tapi kini hanya terasa seperti penjara mewah. Pikiranku berkecamuk, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Aku merasa seperti orang bodoh yang selama ini hidup dalam ilusi, sementara semua orang di sekitarku memainkan peran mereka dalam sandiwara besar ini. Aku mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi hatiku masih terbakar oleh kemarahan dan rasa sakit. Bagaimana bisa aku begitu mudah dimanfaatkan? Apakah selama ini aku hanyalah pion dalam rencana licik Bude Maslah dan Emer Dafu? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuatku sulit bernapas. Pagi harinya, aku bangun dengan tekad bulat. Aku tak akan membiarkan diriku terus hidup dalam pernikahan yang dibangun atas dasar manipulasi dan transaksi uang. Ini bukan tentang harga diriku semata, tapi juga tentang kebebasan dan hakku sebagai seorang manusia. Aku harus keluar dari semua ini. Meskipun langkah itu akan membawa banyak konsekuensi, aku mulai mencari informasi tentang proses perceraian. Di era digital ini, segala sesuatunya lebih mudah diakses. Aku membuka situs-situs hukum dan membaca artikel-artikel tentang hak istri dalam pernikahan yang tidak adil. Setiap kata yang kubaca memberikan sedikit kekuatan padaku. Aku tahu bahwa jalan ini tak akan mudah, tapi aku siap untuk melawannya. Setelah beberapa hari merencanakan langkah-langkahku, aku memutuskan untuk menghadap Emer Dafu sekali lagi. Kali ini, aku datang dengan tekad yang lebih kuat dan hati yang lebih tegas. Emer Dafu, kataku saat kami duduk di ruang tamu, aku ingin bercerai. Dia tampak terkejut, wajahnya berubah pucat. Apa maksudmu? Tanyanya, nada suaranya meninggi. Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan ini? Karena aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini, jawabku tegas. Ini bukan tentang cinta atau kebahagiaan. Ini tentang fakta bahwa aku hanya dijadikan barang dagangan dalam transaksi antara kamu dan Bude Maslah. Aku tak bisa menerima. ITU. Emer Dafu tampak marah besar. Dia berdiri dari kursinya, menatapku dengan mata menyala-nyala. Kamu pikir ini semudah itu? Kamu sudah menikmati fasilitas dan kehidupan yang kuberikan. Sekarang kamu ingin pergi begitu saja. Aku tidak pernah meminta semua ini, bentakku. Ini bukan tentang uang atau fasilitas. Ini tentang harga diriku sebagai manusia. Dan aku tidak akan tinggal diam hanya karena kamu memberiku segalanya. Dia terdiam sejenak, lalu tersenyum sinis. Kalau begitu, aku akan meminta Bude Maslah untuk mengembalikan uang 300 juta itu. Aku tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja tanpa konsekuensi. Ancaman itu membuatku tegang, tapi aku tak bisa mundur sekarang. Lakukan apapun yang kamu inginkan, kataku dingin. Tapi aku tidak akan menyerah pada tekananmu. Setelah pembicaraan itu, aku mulai mengurus dokumen-dokumen untuk perceraian. Prosesnya ternyata lebih rumit daripada yang kubayangkan. Ada banyak hal yang harus dipersiapkan,
mulai dari surat nikah hingga alasan resmi untuk perceraian. Aku mencoba mencari pengacara, tapi biaya yang harus kubayar sangat besar. Aku akhirnya memutuskan untuk mengurus semuanya sendiri, meskipun itu artinya aku harus belajar banyak hal dari awal. Di tengah proses ini, aku mendengar kabar bahwa Emir Dafu benar-benar mendatangi Bude Maslah dan menuntut pengembalian uang 300 juta. Bude Maslah panik. Dia mencoba menghubungiku, memohon-mohon agar aku menghentikan proses perceraian ini. Fitri, tolong jangan lakukan ini, katanya saat kami bertemu di sebuah warung kopi dekat rumahnya. Keluarga kita akan hancur kalau kamu terus melanjutkannya. Keluarga? Balasku dengan nada dingin. Sejak kapan kamu peduli pada keluarga, Bu? Kamu menjualku demi uang. Apa itu yang disebut keluarga? Bude Maslah menundukkan kepala, air matanya mulai mengalir. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Kamu pikir aku bisa memberimu hidup seperti ini? Aku tidak butuh hidup seperti ini kalau harganya adalah harga diriku, kataku tegas. Aku sudah cukup dewasa untuk memutuskan apa yang terbaik untuk diriku sendiri. Setelah pertemuan itu, hubungan kami benar-benar putus. Aku tak lagi merasa memiliki ikatan apapun dengan Bude Maslah. Wanita itu telah mengkhianati kepercayaanku, dan aku tak bisa memaafkannya begitu saja. Sementara itu, Yuli mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Uang 300 juta yang didapat Bude Maslah ternyata sudah digunakan sebagian besar untuk modal usaha dan kebutuhan keluarga mereka. Meski demikian, Emir Dafu tetap bersikeras meminta pengembalian penuh. Tekanan ekonomi mulai terlihat jelas di wajah mereka. Mereka sering bertengkar hebat di malam hari, dan aku bisa mendengarnya dari kejauhan. Beberapa minggu kemudian, proses perceraianku akhirnya selesai. Aku resmi menjadi janda, bebas dari ikatan yang selama ini membuatku merasa terpenjara. Aku merasa lega, tapi juga kosong. Kebebasan ini datang dengan harga yang mahal, hubungan keluarga yang hancur, masa depan yang tak pasti, dan rasa sakit yang masih membekas di hatiku. Namun, aku tak bisa tinggal di Bandung lagi. Tempat ini terlalu penuh dengan kenangan buruk. Dan orang-orang yang telah mengkhianatiku. Aku memutuskan untuk meninggalkan semuanya dan memulai hidup baru di Karawang, kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk Bandung. Aku mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan manufaktur. Gajiku tak sebesar fasilitas yang dulu kuterima dari Emir Dafu, tapi aku merasa lebih bahagia karena semuanya adalah hasil jerih payahku sendiri. Di Karawang, aku mulai membangun jaringan pertemanan baru. Teman-teman di kantor menerima aku dengan tangan terbuka, dan aku merasa seperti menemukan keluarga baru. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa dihargai bukan karena status sosial atau materi, tapi karena diriku sendiri. Namun, meski aku sudah meninggalkan Bandung, ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku, balas dendam. Aku tahu bahwa Bude Maslah dan Emir Dafu sedang mengalami kesulitan besar karena masalah uang itu. Kadang-kadang, aku merasa puas melihat mereka menderita, tapi di sisi lain, aku juga menyadari bahwa balas dendam tak akan membawa kedamaian sejati. Aku harus melepaskan semua itu, meskipun rasanya sangat sulit. Suatu malam, saat aku duduk di beranda kos, aku menatap langit yang penuh bintang. Aku mencoba merenungkan semua yang telah terjadi dalam hidupku. Perjalanan ini memang penuh luka, tapi aku telah belajar banyak hal tentang harga diri, kebebasan, dan pentingnya memperjuangkan hak-hak kita sebagai manusia. Aku tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, aku tak akan pernah membiarkan diriku dimanfaatkan lagi. Aku akan terus berjuang untuk hidup yang lebih baik. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang mungkin mengalami nasib serupa denganku. Hidup di Karawang adalah babak baru dalam hidupku. Kota kecil ini tak sepadat Bandung, dengan udara yang lebih segar dan orang-orang yang lebih ramah. Aku merasa seperti menemukan oase setelah bertahun-tahun terjebak di padang pasir. Namun, meskipun aku sudah meninggalkan Bandung, bayang-bayang masa lalu masih sering menyusup ke dalam pikiranku. Pekerjaanku sebagai staf administrasi di perusahaan manufaktur memberikan stabilitas yang sangat kubutuhkan. Bosku, Pak Rudi, adalah pria paruh baya yang baik hati. Dia selalu mendukungku, bahkan saat aku membuat kesalahan kecil di awal-awal bekerja. Rekan-rekan kerjaku juga menerima aku dengan tangan terbuka. Ada Mbak Siti, yang suka membawakan bekal tambahan untukku, dan Mas Arif, yang sering mengajakku ngobrol ringan saat jam istirahat. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga yang sebenarnya, bukan sekadar label kosong seperti yang pernah kualami bersama Bude Maslah. Namun, ada satu hal yang tetap mengganggu pikiranku,
Rasa dendam. Meski aku mencoba melupakan semuanya, kabar tentang Bude Maslach, Yuli, dan Emir Dafu kadang-kadang sampai juga ke telingaku. Kabarnya, Emir Dafu mulai putus asa karena Bude Maslach tak bisa mengembalikan uang 300 juta sepenuhnya. Ia bahkan mulai mempermalukan mereka di depan tetangga dan teman-temannya. Kata orang-orang, Bude Maslach sering menangis di malam hari, sementara Yuli mulai menyalahkan ibunya atas semua masalah ini. Aku tahu aku seharusnya merasa lega, mereka mendapatkan konsekuensi atas apa yang telah mereka lakukan padaku. Tapi entah kenapa, rasa puas itu tak kunjung datang. Sebaliknya, aku malah merasa hampa. Mungkin karena aku tahu bahwa balas dendam tak akan benar-benar menyembuhkan lukaku. Aku butuh sesuatu yang lebih besar daripada itu. Suatu hari, saat jam istirahat, aku duduk di kantin perusahaan bersama Mbak Siti dan Mas Arif. Kami sedang membicarakan rencana liburan akhir tahun ketika tiba-tiba Mbak Siti bertanya, "Fitri, kamu pernah cerita soal masa lalumu? Kamu kelihatan punya banyak beban." Aku tertegun sejenak. Selama ini, aku selalu berusaha menyembunyikan luka-luka lamaku. Aku tak ingin orang lain tahu betapa rumit dan menyakitkan hidupku dulu. Tapi kali ini, entah kenapa, aku merasa ingin berbicara. Mungkin karena aku percaya pada mereka, atau mungkin karena aku tak bisa lagi menahan semua ini sendirian. Sebenarnya, aku pernah menikah, kataku pelan, suaraku terdengar bergetar. Tapi pernikahan itu penuh manipulasi. Aku dipaksa menikah demi uang. Mbak Siti dan Mas Arif terdiam. Mereka menatapku dengan ekspresi prihatin, tapi tak ada satupun dari mereka yang menyela. Aku melanjutkan ceritaku, mulai dari masa kecilku yang penuh ketidakadilan hingga pernikahanku yang ternyata hanya transaksi bisnis. Aku juga menceritakan tentang pengkhianatan Bude Maslach dan Emir Dafu, serta keputusanku untuk bercerai dan memulai hidup baru di Karawang. Setelah aku selesai bercerita, Mbak Siti menggenggam tanganku erat-erat. "Kamu kuat banget, Fitri. Aku nggak tahu gimana kamu bisa melewati semua itu. Tapi kamu harus ingat satu hal, kamu nggak sendirian. Kami di sini buat kamu." Hatiku terasa hangat mendengar kata-kata itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar didengar dan dimengerti. Tak ada penilaian, tak ada rasa kasihan yang berlebihan, hanya dukungan tulus dari orang-orang yang peduli padaku. Beberapa minggu kemudian, aku mulai aktif di komunitas perempuan di Karawang. Komunitas ini didirikan oleh beberapa aktivis lokal untuk membantu korban perkawinan paksa, kekerasan dalam rumah tangga, dan diskriminasi sosial. Awalnya, aku hanya datang sebagai pendengar, tapi lama-kelamaan aku mulai berbagi pengalaman pribadiku dengan anggota lainnya. Aku tak menyangka bahwa banyak perempuan di luar sana yang mengalami nasib serupa denganku. Ada yang dipaksa menikah demi hutang keluarga, ada yang menjadi korban kekerasan fisik maupun psikis, dan ada yang bahkan kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Mendengar cerita-cerita mereka membuatku sadar bahwa aku tak sendirian dalam perjuanganku. Kehidupan kita mungkin berbeda, tapi kita semua memiliki satu tujuan yang sama, kebebasan dan kebahagiaan sejati. Lambat laun, aku mulai terlibat lebih aktif dalam kegiatan komunitas ini. Aku membantu mengorganisir seminar-seminar motivasi, memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan korban KDRT, dan bahkan membantu beberapa dari mereka mencari pekerjaan. Melihat senyum mereka setelah berhasil mendapatkan pekerjaan atau melangkah maju dalam hidup membuatku merasa lebih berarti. Aku tak lagi hanya fokus pada diriku sendiri, tapi juga pada orang-orang di sekitarku. Namun, ada satu hal yang masih kusimpan dalam hati, rasa penasaran tentang apa yang terjadi pada Bude Maslach dan Emir Dafu. Suatu sore, saat aku sedang berjalan pulang dari kantor, aku menerima pesan singkat dari seorang teman lama di Bandung. Dia bilang bahwa Emir Dafu sedang menghadapi masalah besar di tempat kerjanya. Ia dituduh melakukan korupsi dalam proyek-proyek kedutaan, dan karirnya hancur begitu saja. Rumah besarnya disita oleh bank, dan ia terpaksa pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota, sedangkan Bude Maslach dan Yuli, kabarnya, mereka semakin terpuruk secara finansial. Uang 300 juta yang mereka dapatkan sudah habis, tapi utang mereka pada Emir Dafu belum lunas. Yuli mulai menjauhi ibunya, menyalahkan semua masalah ini padanya. Bude Maslach, yang dulu selalu tampak tegar, kini terlihat seperti orang tua renta yang kehilangan semangat hidup. Aku membaca pesan itu berkali-kali, mencoba memahami perasaanku sendiri. Di satu sisi, aku merasa lega karena mereka mendapatkan konsekuensi atas tindakan mereka. Di sisi lain, aku juga merasa sedikit iba. Apakah ini benar-benar keadilan?
Ataukah ini hanya karma yang tak terhindarkan? Malam itu, aku duduk di beranda kos sambil menatap langit yang penuh bintang. Aku mencoba merenungkan semua yang telah terjadi dalam hidupku. Perjalanan ini memang penuh luka, tapi aku telah belajar banyak hal tentang harga diri, kebebasan, dan pentingnya memperjuangkan hak-hak kita sebagai manusia. Aku tak lagi merasa perlu membalas dendam, karena aku tahu bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam diri sendiri. Esok harinya, aku kembali ke rutinitasku dengan semangat baru. Aku tahu bahwa masa depanku masih penuh tantangan, tapi aku siap menghadapinya. Aku tak lagi menjadi korban. Aku adalah wanita yang kuat, mandiri, dan penuh harapan. Beberapa tahun telah berlalu sejak aku meninggalkan Bandung dan memulai hidup baru di Karawang. Waktu memang memiliki cara magis untuk menyembuhkan luka, meskipun tidak sepenuhnya menghapus bekas-bekasnya. Aku tak lagi merasa seperti korban yang terjebak dalam keputusasaan. Hari-hari penuh rasa sakit, ketidakadilan, dan pengkhianatan itu kini menjadi bagian dari cerita lama yang kututup rapat-rapat di sudut hatiku. Pekerjaanku di perusahaan manufaktur telah membawa banyak perubahan positif dalam hidupku. Kerja keras dan dedikasiku akhirnya membuahkan hasil. Aku dipromosikan menjadi supervisor administrasi. Jabatan ini bukan hanya tentang gaji yang lebih besar, tapi juga tentang tanggung jawab yang lebih besar. Aku belajar banyak hal tentang kepemimpinan, komunikasi, dan bagaimana menghadapi tantangan dengan kepala dingin. Bosku, Pak Rudi, sering berkata bahwa aku adalah salah satu aset terbaik perusahaan. Kata-kata itu membuatku bangga, bukan karena pujian semata, tapi karena aku tahu bahwa semua pencapaian ini adalah hasil jerih payahku sendiri. Namun, ada satu hal yang benar-benar membuatku bahagia selain pekerjaan, komunitas perempuan tempat aku aktif. Komunitas ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kami tak hanya memberikan dukungan emosional kepada para anggota, tapi juga melatih mereka dengan keterampilan praktis agar bisa mandiri secara finansial. Beberapa anggota bahkan berhasil mendirikan usaha kecil-kecilan, seperti menjahit atau membuat kerajinan tangan. Melihat senyum mereka setelah berhasil mencapai sesuatu adalah hadiah terbesar yang bisa kudapatkan. Suatu hari, saat aku sedang memimpin seminar motivasi di balai desa, seorang wanita muda mendekatiku setelah acara selesai. Matanya berkaca-kaca, dan suaranya bergetar saat ia berbicara. Bu Fitri, saya ingin berterima kasih, katanya pelan. Karena cerita-cerita ibu, saya jadi berani melawan suami saya yang sering memukuli saya. Sekarang saya sudah pisah rumah, dan saya mulai bekerja sebagai penjahit. Aku tersenyum, lalu memeluknya erat. Kamu hebat, Mbak. Kamu sudah melewati masa-masa sulit itu. Sekarang saatnya kamu menikmati hidupmu sendiri. Momen-momen seperti inilah yang membuatku merasa bahwa semua perjuanganku selama ini tak sia-sia. Aku tak hanya membantu diriku sendiri, tapi juga orang lain yang membutuhkan. Aku tak lagi merasa sendirian, karena aku tahu bahwa ada begitu banyak orang di luar sana yang siap berdiri bersamaku. Namun, meski aku telah menemukan kedamaian dalam hidup baruku, ada satu bagian dari masa laluku yang masih belum sepenuhnya terselesaikan, hubunganku dengan Bude Maslah, Yuli, dan Emer Dafu. Kabar tentang mereka masih kadang-kadang sampai ke telingaku, meskipun aku tak pernah mencoba mencari tahu secara aktif. Suatu sore, saat aku sedang duduk di beranda kos sambil membaca buku, telepon genggamku berbunyi. Nomor yang tak kukenali tertera di layar. Assalamualaikum, Fitri, kata suara di ujung telepon. Itu adalah suara Bude Maslah, jantungku berdebar kencang. Selama bertahun-tahun, aku tak pernah mendengar kabarnya langsung. Aku tak tahu harus berkata apa, jadi aku hanya diam. Fitri, aku tahu kamu pasti marah padaku, lanjutnya, suaranya terdengar lemah dan penuh penyesalan. Aku hanya ingin minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku tak seharusnya memperlakukanmu seperti itu. Aku menarik napas panjang. Hatiku campur adakan antara amarah dan iba. Setelah beberapa detik, aku akhirnya menjawab, maaf saja tak cukup. Bu, apa yang kamu lakukan telah merusak hidupku. Aku tahu, Fitri. Aku tahu itu, katanya, suaranya terdengar semakin bergetar. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Aku sudah kehilangan segalanya, rumah, uang, bahkan Yuli sudah tak mau bicara denganku lagi. Aku hanya ingin minta maaf padamu sebelum semuanya terlambat. Aku terdiam sejenak. Kata-katanya membuatku merasa sedikit iba, tapi aku tahu bahwa aku tak bisa membiarkan diriku tenggelam dalam rasa kasihan. Mereka telah memilih jalannya sendiri, dan aku pun telah memilih jalanku.
Aku harap kamu bisa menemukan kedamaian, Bu, kataku akhirnya. Tapi aku tak bisa memaafkanmu sekarang. Mungkin suatu hari nanti, tapi bukan hari ini. Setelah percakapan itu, aku memutuskan untuk tidak lagi memikirkan mereka. Mereka telah mendapatkan konsekuensi atas tindakan mereka, dan aku tak perlu lagi terjebak dalam siklus dendam dan kemarahan. Aku tahu bahwa balas dendam tak akan membawa kedamaian sejati. Yang penting adalah aku telah menemukan kebahagiaan dan makna baru dalam hidupku. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kesempatan untuk memberikan seminar motivasi di sebuah acara besar di Jakarta. Tema seminar itu adalah Bangkit dari Luka. Perjalanan menuju pemberdayaan diri. Ketika aku naik ke panggung, aku melihat ratusan pasang mata yang menatapku dengan penuh harap. Ada perempuan muda, ibu-ibu paruh baya, bahkan remaja putri yang tampak tak sabar mendengar ceritaku. Aku mulai berbicara, menceritakan semua yang telah kulalui, dari masa kecilku yang penuh ketidakadilan hingga pernikahan yang ternyata hanya transaksi bisnis. Aku juga menceritakan tentang perjuanganku menemukan kebebasan dan kebahagiaan sejati di Karawang. Saat aku selesai berbicara, tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan. Beberapa peserta maju ke depan untuk berterima kasih dan mengambil foto bersamaku. Saat aku turun dari panggung, seorang wartawan mendekatiku untuk wawancara singkat. Bu Fitri, apa pesan utama yang ingin Ibu sampaikan kepada para perempuan di luar sana? Tanyanya, aku tersenyum, lalu menjawab, pesan utamaku adalah, jangan biarkan orang lain menentukan nilai dirimu. Kamu adalah manusia yang berharga, dan kamu pantas mendapatkan kebahagiaan sejati. Jangan takut untuk melawan ketidakadilan, dan jangan pernah menyerah pada impianmu. Setelah acara itu, aku merasa seperti telah menyelesaikan siklus hidupku. Aku tak lagi terjebak dalam kebencian atau penyesalan. Aku telah menemukan kedamaian sejati dalam diriku sendiri, dan aku siap untuk terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik. Esok harinya, saat aku kembali ke Karawang, aku duduk di beranda kos sambil menatap langit pagi yang cerah. Aku merenung tentang semua yang telah terjadi dalam hidupku. Perjalanan ini memang penuh liku, tapi aku tahu bahwa aku telah menemukan makna sejati dari kehidupan ini, kebebasan, harga diri, dan kebahagiaan yang datang dari dalam diri sendiri. Aku tak lagi menjadi korban. Aku adalah Fitri, wanita yang kuat, mandiri, dan penuh harapan. Dan aku tahu, apapun yang terjadi di masa depan, aku akan selalu siap menghadapinya.